Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Tapi memang aku punya narasumber ya. Narasumber tuh yakin PSI lolos gitu. Kok bisa? Aku bilang, udah lah, pasti lolos gitu. Tanpa penjelasan lebih detail gitu. Karena orang ini juga pernah ngasih info harga beras akan naik gitu. Coba dia beli beras gitu. Ngapain beli beras gitu ya. Tapi aku ikutin juga tuh beli beras, nyetok segala macam, ngikutin juga tuh beli gula, beli beras, nyetok juga gitu. Cuma buat membuktikan ternyata yang benar gitu loh. Nah ketika dia bilang ini PSI bahkan lolos gitu, wah ini jangan-jangan bener lolos nih gitu. Makanya aku minta ke beberapa temen, pantau terus tuh PSI, lihat gerakannya gitu. Nah aku tanya lagi terakhir, ini PSI bisa lolos nggak? Wah udah banyak yang monitor, kayaknya dia akan dikorbankan nih gitu. Karena terlalu banyak mata yang jadi nggak lolosnya karena banyak yang monitor. Ya, banyak yang monitor. Karena upaya untuk meloloskannya itu melalui jalur-jalur yang memang ya dipandang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Itu tadi karena logikanya adalah real count, quick count, yang lainnya dianggap linear, yang ini enggak, tapi kok mau beda gitu. Jadi kalau sampai lolos berarti ada sesuatu, dianggapnya seperti itu. Tapi memang begitu mau naik itu ya, kan tiba-tiba ada PT video-video kan. Siapa yang ngomong, si Lady Sheryl ya? Sheryl Tanzil ya. Sheryl Tanzil ngomong kan bahwa secara internal PSI akan lolos gini-gini. Kemudian Ade Armando juga kan ngomong bahwa ini kan ini, nggak lama setelah itu kan naik. Jadi mereka tuh udah disetting dulu nih, creating bandwagon effect. Semuanya by design gitu loh. Ini akan seperti ini akan seperti ini. Nah tapi karena yang memonitornya terlalu banyak di PSI gitu, karena orang juga udah jangan sampai dikadalin lagi. Jadi yang memonitor banyak agak susah sekarang gitu. Sahabat SC, saksi PSI terkejut. Kok suaranya tiba-tiba menggelembung? Ya, itu dia. Sahabat SC, saya cukup tahu lah ya orang-orang PSI itu seperti apa. Memang ada pertanyaan sederhananya, ini di briefing nggak nih saksi PSI ini? Kok bisa-bisanya terkejut? Kan harusnya jangan terkejut, harusnya merasa betul itu suaranya. Ya, ini mirip-mirip lah ya seperti pemasangan baliho besar-besaran di berbagai tempat, nyaris di hampir seluruh Indonesia ya. Ada tiba-tiba malam-malam dipasangin, pagi-pagi semua kaget. Loh, kok ada baliho Kaisang dengan PSI-nya, dengan Jokowinya. Itu bukan cuman rakyat biasa, orang biasa yang kaget. Kader PSI-nya pun kaget. Loh, kok terpasang? Jadi yang pasang bukan orang PSI. Siapa yang pasang? Ya sudahlah, tebak saja sendirilah. Dan ini kelucuan baru bahwa apa yang menjadi sebuah harusnya menjadi sebuah kesenangan ya karena targetnya tercapai gitu kan, masuk lolos Senayan, ini enggak gitu. Lupa barangkali dia enggak di briefing. Aduh, lihat nih ya. Saksi PSI terkejut. Suara PSI tiba-tiba menggelembung. Dan kemudian dia interupsi pula gitu. Kan aduh, ini kayaknya Kaisang marah-marah nih pasti nih sama saksi PSI ini nih. Karena harusnya dia mengamankan hasil penggelembungan maksudnya, malah protes. Kenapa? Nah, jadi ternyata ada orang jujur di PSI. PSI untuk DPR RI berjumlah 17.000 lebih. Dari berapa ya? Naiknya 100%, 1000%. 1000% ya. Bahkan PSI terkejut ya? Iya, PSI pun terkejut. Kami terkejut, bakal demikian. Itu data jam berapa yang kalian lihat tadi? Siang, protes siang. Dan malam sudah berubah gitu ya? Hasil di layar. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem.
Kendalanya di sistem aja, Pak. Oh, di sistem. Sistem aja. Jadi karena kebetulan yang membacakan itu tidak bisa terlalu kecil-kecil hurufnya, jadi beliau membuka di sistem dan ternyata di sistem itu ada yang error. Kemudian itu terjadi kesalahan baca. Atas kesalahan itu, perbaikan akhirnya dilakukan. Pihak PSI Kalsel sendiri tak ingin kekeliruan data yang disuguhkan KPU Banjar tersebut menyebabkan PSI itu mengelupkan suara pemilu untuk DPR RI. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sohardian, Ainus melaporkan. Ketua KPU Banjar barusan. Ini kesalahannya hanya soal sistem. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya karena, justru sistemnya rusak. Rusaknya bukan acak-acakan semuanya. Rusaknya menggelembungkan suara 02 dan menggelembungkan suara PSI. Rusaknya itu gitu. Kesat luar biasa, di angka yang luar biasa. Ayah wae. Suara PSI di Kabupaten Banjar menggelembung dari 2.681 menjadi 17.693 suara. Jadi berapa? 100%? Enggak lah. 1.000%? Enggak lah. Berapa? Persen itu mestinya kan mentok di 100 ya. Tapi ini kan luar biasa ini. Kali berapa ini? 2 kali 8 aja 16 ya. 8 kali lebih besar. 9 kali lebih besar. Aduh. Dan akhirnya rekapitulasi tingkat provinsi Kalsel dihentikan. Dia dihentikan gara-gara protes dari orang PSI ini. Kalau enggak kayaknya lanjut saja terus. Aduh, Robi Gunawan. Oke lah ya, saya apresiasi ya. Namanya Robi Gunawan. Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024 tingkat provinsi Kalsel di Banjarmasin Jumat sempat diwarnai interupsi dari saksi dari PSI Kalsel. Jadi saya protes. Kenapa saya bagus? Harusnya kan saya jelek. Kan kurang lebih begitu ya. Interupsi tersebut terjadi lantaran adanya dugaan penggelembungan suara PSI di Kabupaten Banjar dari 2.681 menjadi 17.693 suara. Saksi dari PSI Ruby Gunawan terkejut. Terkejutnya kayak Jokowi nggak ya? Sampai loncat. Saat mendengar hasil rekapitulasi yang dibacakan KPU. Karena bertambah sekitar 15.000. Ada yang satu suara dihargai 100.000 tuh di mana ya, PPK mana? Kemarin kita bahas juga itu. Naiknya 1.000%. Kami pun terkejut, ujar saksi Kalsel Robi. Harusnya mungkin 500% lah ya, jadi masih oke. Ini 1.000. Dia menegaskan penggelembungan suara PSI di Kabupaten Banjar bukan kesengajaan pihaknya, tetapi murni kesalahan input dari KPU Banjar. Ya iyalah, mana bisa orang partai menginput data yang kuncinya dipegang KPU. Ya orang KPU-nya yang bisa melakukan ini itu segala macam kan. Sudah banyak bukti, ada pengakuan, ternyata ada 2 model sirekap, yang ini yang nggak bisa diapa-apain, yang ini bisa diutak-atik. Sudahlah, Anas Khairul, Bang Anas Khairul ya, alumni ITB, ini sudah mulai bongkar-bongkaran hari ini itu, yang tempo hari di tahun 5 tahun yang lalu juga berjibaku ya di tim Prabowo Sandi. Sekarang dia ada di 03, tapi akhirnya sekarang menjadi bersama lagi untuk memperjuangkan kejujuran dan keadilan. Sehat-sehat ya Bang Anas ya. Bukan PSI yang salah, tapi petugas KPU Banjar yang salah input. PSI, partai salah input katanya. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI akan meminta klarifikasi ke KPU soal dugaan suara tidak sah yang masuk ke Partai Solidaritas Indonesia. DPR juga akan mengusut soal server situs KPU yang terindikasi berada di luar negeri. Saya tidak menuduh, tapi kan kita akan minta klarifikasi dari KPU tentang, dan saya tidak bicara PSI, saya bicara mengenai adanya bukti di lapangan bahwa ada suara-suara tidak sah itu bisa dialihkan ke yang lain, ya. Terus ada suara-suara yang tadinya suara caleg tidak ada, tetapi suara partai itu ada, dan atau suara caleg ada, suara partai ada, kan mestinya nggak bisa begitu, ya kan, harus diambil salah satu, tetapi diambil dua-duanya. Misalnya suara partai itu 10, suara caleg 10, kok jadi 20?
Mestinya kan itu lari ke suara partai, jadi 10 mestinya, bukan 20. Nah, ini menjadi kejanggalan yang harus nanti kita tanyakan pada KPU, ya, dan KPU sudah harus siap dengan data yang mereka miliki, termasuk mengenai server. Server itu juga itu sebenarnya di mana kedudukan server itu, siapa yang kelola itu, kan begitu. Kalau yang kelola itu di Indonesia, siapa pengelolanya? Karena di Komisi 2 juga tidak pernah kita ketahui dari mana servernya, ya siapa yang kelola servernya, dan siapa yang bisa buka server.